Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat Anda semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali ke episode kedua dari Titik Temu Salemba yang menghadirkan seluruh tim pemenangan calon presiden baik 01, 02, dan 03 di sini untuk membahas bidang kesehatan. Kegiatan ini atau sesi ini diselenggarakan oleh Policy Center Iluni FKUI periode 2021-2024 dan saya Ahmad Fuadi dari Policy Center Iluni FKUI akan bertindak selaku moderator dalam diskusi ini dan akan mengundang pula beberapa panel ahli yang akan juga hadir dalam episode kali ini. Dan dalam episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Dr. Beni, ya, Dewan Pakar pasangan calon 02 di bidang kesehatan yang tentu saja sudah punya banyak pengalaman dan membangun visi dan misi dari paslon 02. Selamat datang Dr. Beni. Selamat siang. Ya. Baik, pertama kita akan membahas dulu tentang visi misi nih Dr. Beni. Dari pasangan calon 02 Prabowo Gibran, tentu saja banyak sekali yang ingin kita capai ya, yang ingin dicapai. Apakah ada prioritas tertentu? Tadi Dr. Beni sempat bilang tadi di belakang 8. Apakah seluruhnya mau diselesaikan atau ada prioritas tertentu yang akan dilakukan dulu? Jadi terima kasih untuk bisa diundang datang di sini untuk mewakili daripada TKN 02. Saya kebetulan adalah Dewan Pakar daripada TKN 02 dalam bidang kesehatan. Jadi memang ini yang perlu diketahui kan, memang kalau bidang kesehatan kan sudah ada kementerian terkait, yang program-program rutin. Nah, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu membuat 8 program hasil terbaik cepat yang dipimpin oleh Presiden langsung. Dipimpin oleh Presiden? Presiden langsung. 8 program ini harus beres 2024-2029 dalam 5 tahun. Itu saya sudah serahkan itu visi misi semua ke teman-teman, bisa dilihat di situ, mungkin bisa ditampilkan ya, bahwa 8 program hasil terbaik cepat ini yang luar biasanya dari 8 ini 3 berhubungan langsung dengan kesehatan. 3 berhubungan langsung. Ya, justru dari 8 ini poin pertama bagaimana, saya bacakan aja ya, nanti kan bisa ditampilkan sedikit biar jadi dalam 5 tahun fondasi Indonesia Emas, kita bicara tentang Indonesia 2045, harus diwujudkan dengan 8 program hasil terbaik cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Ini langsung komandannya bukan Menteri Kesehatan. Bukan Menteri Kesehatan. Kenapa harus Presiden dan Wakil Presiden? 8 program hasil terbaik cepat ini harus nyata untuk mengatasi persoalan di Indonesia menurut Prabowo dan Mas Gibran. Yang pertama adalah intinya mengatasi stunting dan gizi buruk di bangsa kita. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, itu baik sekolah pesantren semua, itu mulai dari ibu hamil, balita mulai umur 6 bulan sampai 2 tahun, terus sampai 5 tahun, dan SD, SMP, bahkan SMA. Seluruh masyarakat itu disiapkan makanan bergizi. Kalau ibu-ibu hamil, kenapa kita tahu bahwa stunting, karena kita bicara ini kan di kalangan dunia medis intelektual, jadi kita nggak apa-apa pakai bahasa yang itu, karena saya kan sudah paham semua. Saya tiap hari menjelaskan program ini ke rakyat. Kalau saya bicara stunting ya agak susah lah, rakyat di desa ngerti apa tuh dok stunting. Jadi saya jelaskan dengan bahasa rakyat. Tapi di sini kita jelaskan stunting itu. Jadi kita tahu bahwa targetnya dari Pak Prabowo Gibran itu menyiapkan Indonesia tahun 2045, Indonesia 100 tahun itu bagaimana kita itu, kan kita alami sekarang SDM kita harus bersaing dengan SDM bangsa lain. Maka nggak ada jalan lain, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini nomor 1 menciptakan manusia Indonesia unggul. Kita lihat dengan angka stunting itu, kita harus akui terjadi kemajuan pesat dalam waktu 10 tahun terakhir. Dari 37% sampai 2022 itu sudah turun ke 21%, 21,7. Ya, mungkin hari ini sudah sekitar 18%.
Diharapkan di akhir pemerintahan Pak Jokowi itu bisa turun ke arah 14%. Nah, dengan diberikannya ibu hamil, diberikan makanan bergizi, balita, ini semua agar menyiapkan generasi anak-anak ini waktu mereka umur 20 tahun, 17 tahun waktu disiap untuk bersaing dengan bangsa asing. Kita kan bicara tentang SDM. Udah siap bangsa kita memasuki era itu, maka program ini sangat ambisius, bahkan kadang-kadang kasihan kita tuh Pak Prabowo dianggap apa ya benar. Itu ingat loh, itu program mungkin 2004, 2024, 2025 itu kan masih tahu ya kalau di DPR itu akan anggaran masih yang tahun yang sekarang itu masih belum bisa maksimal. Tapi di tahun 2025, 26, 26, 27, 29 itu sudah bisa maksimal. Itu anggaran diperkirakan itu menghabiskan anggaran di atas 400 triliun per tahun. Untuk makan siang dan Untuk jadi memperbaiki mulai dari ibu hamil, mengatasi stunting dan memperbaiki gizi anak Indonesia sampai di usia produktif itu, kita menyiapkan mereka ini biayanya sangat besar. Bahkan saya hitung 3 kali anggaran Kementerian Kesehatan. Ini buat saya ini satu kenapa itu bisa terjadi? Mungkin saya kasih latar belakang sedikit. Kebetulan saya ini ketua kesehatannya Partai Gerindra sejak partai itu lahir 2008. Jadi saya memimpin sudah 15 tahun. Saya kaget waktu itu, program Partai Gerindra itu nomor 1 adalah Revolusi Putih. Waktu saya tanya, apa itu Revolusi Putih? Saya tanya, oh itu pemberian susu untuk mengatasi stunting. Jadi beliau itu perkara atasi stunting itu adalah program utama dalam bidang kesehatan daripada Pak Prabowo. Dan itu sudah dari tahun 2006. 2006. Sebelum Partai Gerindra lahir. 2006. Belum. Jadi saya waktu masuk 2008, 2009, saya kagum. Wow. Beliau menjelaskan di forum ya kita rapat gitu. Menjelaskan tentang stunting 2009, 2010. Saya bilang, dia ngerti banget perkara pentingnya meningkatkan kualitas SDM. Saya agak cepat dikit ya. Oke, jadi pertama stunting. Program kedua adalah melakukan cek kesehatan gratis. Itu dimulai pada sesuai anggarannya, dimulai pada orang usia kerja. Cek kesehatan gratis ini, jadi setiap orang Indonesia yang berulang tahun, dan dia sudah punya KTP, berarti sekitar umur 17-18 sampai dia pensiun mungkin sekitar 58, ya. Setiap tahun berhak mendapatkan cek kesehatan waktu dia ulang tahun. Apa yang dicek? Pertama yang wajib adalah cek tensi, gula darah, dan foto ronsen. Kita harapkan kita bisa mengatasi komplikasi daripada akibat hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Kita tahu bahwa sekarang ini angka yang di BPJS saja ya, biaya untuk mengatasi kasus jantung itu biayanya tuh 12 triliun lebih. Untuk cancer 4 triliun lebih. Ini penyakit katastrofik ya. Lalu untuk cuci darah dan stroke lebih banyak sedikit, sudah sekitar 3-4 triliun per tahun. Nah ini, saya kan dokter yang tiap hari ngelayanin pasien. Jadi saya melihat bahwa, ini saya sampaikan kepada Pak Prabowo, Pak cek kesehatan gratis Pak. Kalau Bapak bicara tentang stunting, saya gimana supaya orang Indonesia di usia produktif dia nggak usah sakit. Sekarang kita temukan orang 30-40 tahun dengan komplikasi DM hipertensi sudah terjadi di usia segitu. Udah cuci darah, udah pasang stent, udah mengalami segala macam komplikasi daripada DM dan hipertensi. Kemudian bagaimana program dari yang kedua ini adalah pemberantasan TB. Permintaan Pak Prabowo bagaimana kita hari ini negara nomor 2 kasus terbanyak TB di dunia. Hari ini 2024 dengan 10,7% penduduk yang sakit TBC di dunia adanya di Indonesia. Nomor 1 India, nomor 2 Indonesia. Saya ahli paru. Dipanggil Pak Prabowo. Ini kamu tahu nggak kasus TB? Ya tahu. Maka saya jelaskan Pak, ini kita harus atasi. Tapi ini Pak, ini nggak bisa tanpa kerja lintas sektoral. Nggak bisa. Nah, maka itu dimasukkan dalam program ini dipantau Pak Prabowo langsung. Saya sekarang sedang melakukan penelitian dengan beberapa teman ahli dengan dari luar negeri. Bagaimana kita melakukan screening cepat untuk TB ini. Kalau beliau dikasih kesempatan berkuasa supaya kita bisa efisiensi biaya. Nanti yang dari kita punya screening cepat positif kita bisa lakukan pemeriksaan PCR.
Tapi pertama kita mau data dulu. Yang suspek TB biar dapat tak gitu. Ini yang itu program kedua. Jadi pertama adalah cek kesehatan gratis supaya kita bisa menurunkan kasus-kasus penyakit komplikasi daripada DM dan hipertensi. Dua penyakit yang memenuhi rumah sakit kita hari ini. Oke, berarti tadi kita stop dulu ya, Ya. Pak Dr. Beni. Ya. Jadi pertama tadi tentang stunting, atasi stunting, kemudian yang kedua cek gratis, yang kedua Pemberantasan TB. Ini masih satu bagian. Satu bagian yang kedua ini nanti saya bacakan aja ya biar sedikit aja karena ini nanti harus ditampilkan ya. Jadi menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TB dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Karena kenapa saya tambahkan sedikit, yang kenapa saya melihat bahwa rumah sakit di Indonesia sekarang dari 514 kabupaten kota, anggaplah 50% sudah cukup oke lah. Tapi yang 50%, 250 rumah sakit masih kadang kurang. Jadi target daripada Prabowo Gibran setiap tahun membangun atau merenovasi sehingga rumah sakit itu bisa kita bangun menjadi rumah sakit yang layak untuk sehingga mengurangi rujukan ke provinsi apalagi ke ibu kota negara. Jadi kabupaten kota maka kita menyiapkan SDM-nya, dokter-dokter spesialis ini sehingga mereka bisa menempati seluruh kabupaten kota ini. Kalau bisa rumah sakit itu target kalau bisa jangan hanya tipe C tapi ke tipe D, B, tipe B. Itu targetnya kita. Langsung tipe 2 ada di masing-masing kabupaten. Oke, baik. Kita stop dulu di situ. Oke. Pasti masih banyak, saya yakin masih banyak, tapi kita terbatas waktunya. Saya hanya ingin memberikan pertanyaan lebih mendalam, eksplorasi lebih dalam. Ini program pemerintah besar pasti. Ya. Dan kita juga punya policy desentralisasi, kebijakan desentralisasi. Bagaimana itu bisa saling kait-mengkaitkan program yang dibangun atau digagas oleh presiden, kemudian tadi misalnya dengan kabupaten harus ada rumah sakit di setiap kabupaten. Ya, sedangkan di kabupaten mereka punya DPRD sendiri, punya government sendiri yang kadang-kadang maunya ya sesuai dengan pemerintah. Ya. Bagaimana ini bisa disinkronisasi? Oleh karena itu, ini memerlukan pengertian satu visi bersama. Kita mau jadi negara maju. Hari ini saya berkali-kali bicara di kalangan kedokteran pun banyak teman-teman masih nggak ngerti. Kenapa kita anggota G20? Apa artinya Indonesia G20? Artinya kita 20 negara ekonomi terkuat di dunia. Hari ini kita di ranking 16. Itu seluruh ahli sedunia ini memprediksi Indonesia tahun 2045. Kalau nggak ranking 6, ranking 5. Negara dengan penghasilan terbaik di dunia. Ini yang saya ingin jelaskan sebetulnya ya. Boleh nggak saya biar bicara agak luas sedikit. Karena kan kita nih di kalangan yang lebih orang-orang yang berpikir terdidik. Saya pinginnya lebih luas. Jangan yang cuma hanya hal kecil tenis-tenis begitu. Ya, begini. Kenapa pentingnya apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi hari ini yang ditentang oleh WTO, dihajar beliau. Kita kan diserang seluruh dunia karena kita tahu bahwa kita ini bersyukurlah Indonesia punya hasil tambang yang the best di dunia, yaitu pemberian daripada Tuhan. Indonesia kaya akan nikel, akan mangan, akan segala macam kita tahu ya, untuk boksit semua. Nah, baru satu item, saya kasih contoh supaya kalian ngerti apa yang diformatkan oleh Pak Jokowi yang harus dilanjutkan Pak Prabowo. Karena Prabowo Gibran ini melanjutkan kebijakan Pak Jokowi dan melakukan akselerasi untuk hal-hal yang kita rasa lambat. Yang kita rasa kita nggak puas, ya kita bikin cepat dong. Kita untuk memperbaiki apa yang kurang, kita perbaiki, kita akselerasi, kita memperbaiki, itu kan hal yang normal aja. Jadi pada waktu memutuskan hilirisasi bahwa kita tidak boleh ngirim itu, saya sudah ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Itu Pak Fuadi tahu, tanah ini loh Pak, diambil langsung, dikeduk langsung tanah ini loh. Hanya diginiin ya, ornya 1,8% nikelnya. Tanah ini diambil, masukin ke tongkang, masukin ke water vessel, dijual, laku per puluh-puluh miliar. Hanya tanah tanpa diolah apapun. Berlangsung berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Lalu apa yang terjadi? Income kita berdapat sampai sekitar 3 miliar dolar. Berarti sekitar 45 triliun lah pendapatan daripada nikel yang dalam bentuk tanah yang dijual. Pemerintah putuskan mulai sekarang 2022 stop, tidak ada lagi pengiriman. Maka Pak Jokowi dimusuhin seluruh dunia. Karena
pabrik smelter di Cina di mana-mana harus tutup karena mereka kan nggak punya Yang nikel. punya bahan baku. Nah, maka dari tahun 2015-16 mulai dibangun smelter itu. Selesailah 2021. 11 smelter kalau nggak salah. Dibangunlah itu, Pak Budi bayangin dok, bayangin, tahun 2021 kita masih dapat 4,5 triliun, 45 triliun. Tahun 2022 kenaikannya jadi 450 triliun dari income nikel saja. Jadi kalau selalu orang bertanya Pak Prabowo sama kok ambisius banget, karena kalau kita mampu mencegah kirim bahan tadi itu dalam bentuk tanah, kita stop, kita bikin lapangan pekerjaan berapa banyak buat orang Indonesia. Ini yang terjadi, belum lagi abis ini bauksit akan keluar, kita akan diserang dunia lagi. Kenapa bauksit? Tahu nggak bauksit itu bikin apa? Jadi aluminium, tahu ya. Nah, ini akan nambah berapa ratus triliun lagi. Inilah yang uangnya dari mana untuk mengatasi stunting, untuk berantas TB, paham ya? Baik. Jadi itu harus diambil sebagai financial resources untuk membiayai program-program yang tadi. Dari mana uangnya? Ya kan tanya dari mana uangnya? Ya. Baik, menarik Dr. Benny. Tapi kita harus tutup dulu segmen pertama ini. Nanti kita akan sambung lagi di segmen-segmen berikutnya. Baik, terima kasih, kita sudah sampai akhir segmen yang pertama. Dan nanti kita akan bertemu lagi di segmen yang kedua. Kali ini di segmen yang kedua kita akan berjumpa dengan panelis. Siapa panelisnya? Kita tunggu, saksikan berikut ini. Selamat datang kembali ke Titik Temu Salemba episode yang kedua, dan kita sudah sampai di segmen yang kedua, dan kali ini sudah hadir bersama kita panelis yang pertama, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Arif Fahri Alsyam. Ya, selamat datang Prof. Ya, di sini nanti saya berikan langsung ke Prof jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Dr. Benny. Silakan. Terima kasih Dr. Benny tadi penjelasannya ya. Jadi memang ya penekanan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat gitu ya. Problem utama tadi disebutkan masalah stunting. Tentu di sini saya meninjau dari sudut ya saya saat ini sebagai pimpinan fakultas ya melihat bahwa kita kan dalam tugas untuk menghasilkan SDM ya. Tentu saya bicara fakultas kedokteran, tentu SDM kedokteran ya, baik itu untuk dokter S1, kemudian spesialis, subspesialis gitu ya. Nah, di sini yang menjadi poin penting adalah tentu saya sebagai pimpinan fakultas berharap ketika kita berhasil meluluskan SDM ini, baik itu level S1, SP1, SP2, kita berharap mereka ini juga bekerja itu mendapat lahan untuk bekerja gitu ya tadi. Berarti kita bicara soal bagaimana mempersiapkan sarana prasarana yang ada gitu. Nah kemudian satu hal lagi yang penting juga problem sekarang ini distribusi. Pertama ini problem jumlah. Kemudian kedua problem distribusi. Problem distribusi ini terjadi pun kan karena memang adanya perbedaan pendapatan ketika teman-teman ini bekerja di daerah atau bekerja di kota besar gitu ya. Nah saya jadi pengen tahu juga lebih dalam lagi bagaimana nanti kalau memang amanah ini diberikan kepada 02 untuk menjadi pemimpin nasional ya, presiden dan cawapres untuk masalah SDM ini ke depan. Bagaimana ini kira-kira arahannya yang memang sudah digambarkan, karena sekali lagi tadi bicara soal stunting, bicara soal penanganan tuberkulosis dan segala macam, itu tentu kita mesti bicara orang yang mengerjakan itu gitu. Tentu SDM-nya ini. Tapi kalau tadi misalnya bicara soal kesejahteraannya, bicara soal cara prasarana yang tidak mendukung, tentu kan juga akhirnya ujung-ujungnya mereka akan tetap ada di kota saja gitu. Sehingga tetap permasalahan di rural nggak teratasi. Jadi ini saya ingin bagaimana nih Dr. Benny ya tentu udah tadi sudah diskusi, udah ngobrol-ngobrol, udah belasan tahun bersama Pak Prabowo.
sehingga sudah sering berdiskusi bagaimana sebenarnya visi misi beliau tentang masalah SDM ini. Ini kita langsung apa yang sudah terjadi aja, oke? Begitu beliau Menteri Pertahanan, kita tahu bahwa Universitas Pertahanan itu kan hanya program S2 S3. Begitu beliau menteri, langsung beliau buat fak eksak, kimia, fisika, ya, kedokteran, dan 100% semua free, dan penerimaan semua dasarnya kualitas. Tidak ada titipan di situ. Ini kan bicara 4 tahun beliau jadi menteri, sekarang ada fakultas kedokteran. Ya, bahkan dibantu sama UI. Saya tahu sendiri karena mereka dibantu sama UI. Sampai labnya masih belajar di Depok hari ini. Dibantu sama UI karena waktu berdiri kan belum bisa sarana prasarana semua. Ini buat saya Pak, beliau komitmennya jelas. Beliau Menteri Pertahanan, kan sudah begitu banyak Menteri Pertahanan, nggak ada program S1-nya. Hanya program S2, S3. Begitu Pak Prabowo kata, saya mau buat eksak. Karena saya ingin anak Indonesia, mereka menguasai teknologi. Itu yang beliau lakukan. Maka menyiapkan SDM-nya, mereka semua yang kuliah di Universitas Pertahanan S1 100% sampai hari ini gratis. Dan tinggal di dalam komplek, disiapin semua sama Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ini komitmennya menurut saya udah sangat jelas lah. Jadi nggak akan jauh beda beliau presiden kepentingannya sama dunia kesehatan. Hanya tugas kita, saya dengan Prof, ya, memberi masukan kepada beliau hal-hal apa yang paling penting. Misalnya, kenapa saya usulkan, kan dari tadi 250 rumah sakit di kabupaten kota sudah oke, tapi yang 50% masih belum oke. Kita lengkapi semua, tapi kan perlu SDM, perlu dokter penyakit dalam, Pak, obgyn semua, bedah anak standar, kalau perlu ada THT mata, kan kita ingin itu, biar nggak usah dirujuk ke provinsi. Siap, UI siap bikin produksi, dibantu UNER dan semua kita semua. Nah, saya menghitung, Prof. Kan nggak mungkin Pak Prabowo yang hitung dong, kita yang hitung kepantasan. Saya sudah tulis, nanti kalau dokter-dokter spesialis, kan kita ini kan klinisi, saya pulang dari sini pun masih dokter spesialis praktek. Jadi kan kita sama nih. Jadi saya memperjuangkan nasibnya saya juga, gitu loh. Saya bukan mempersiap orang lain. Maka program yang kita buat ya untuk kita, untuk dunia kesehatan. Jadi saya usulkan nanti bahwa waktu rumah sakit dibangun, otomatis sarana prasarana lengkap. Perlu dokter-dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker semua akan mengisi ini semua. Kan menambah SDM-nya. Ya kan? Kemudian bagaimana supaya ada insentif tambahan? Saya sudah mengusulkan semua ini. Karena ini nggak ada di dalam TKN 02 karena terlalu teknis. Menurut saya hanya bikin bingung orang kalau itu masuk di itu terlalu teknis. Tapi saya sudah buatkan, saya hitung, saya sudah sama Pak Prabowo udah hitung-hitungan Pak. Pak minimal sekian puluh juta kita kirim dokter anak internis. Jadi mereka waktu mereka praktek mereka tidak mengganggu dokter spesialis yang ada di sana. Sudah income-nya udah kita amankan lah. Ini harus dihitung. Saya sudah hitung kalau ada 500 rumah sakit. Bisa kita kirim untuk perlengkapan. Misalnya anggaplah 250 rumah sakit baru ini yang terjadi. Terus perlu satu rumah sakit memerlukan sekitar 15-20 dokter ahli. Kita kalikan sekian puluh juta insentifnya. Kita sehingga teman-teman mau ke daerah. Itu jadi kami hitung sampai ke sana, Prof. Tapi menurut saya itu kan hal teknis. Tapi itu harus terjadi. Saya sampaikan berkali-kali. Tidak bisa kita minta adik-adik kita internis, segala macam dokter ahli ini, mata semua, kardiolog semua ke daerah yang terpencil kabupaten-kabupaten yang sangat dalam lokasinya. Dengan insentif yang mohon maaf ya, itulah kelemahan daripada desentralisasi yang ditanyakan tadi. Jadi ini harus anggaran pemerintah pusat. Tidak bisa dibebankan kepada bupati. Nanti gini Pak, ini contohnya aja. Kenapa perawat di DKI, Pemda DKI, dia punya pendapatan berkali-kali lipat dari di Banten dan Bekasi yang hanya beda halaman, hanya beda. Bahkan perawat kita rumahnya di Bekasi dan di Banten. Kalau dia kerja di sana, gajinya kecil. Begitu masuk DKI, gajinya 3 kali lipat. Ini bagi saya ini masalah. Nah, kita tugas saya menjelaskan ke presiden yang terpilih. Pak, ini ada masalah Pak. Ini bagaimana pemerataannya. Jadi orang nggak usah perawat-perawat dari Jogja kerja harus di Jakarta. Perawat-perawat dari Sleman nggak usah kerja di Jakarta. Kalau mereka menjadi perawat di Sleman pun mendapatkan pendapatan yang layak lah. Sekarang kan mohon maaf, kan angkanya agak jauh. Nggak apa-apa, tugas kita kan memperbaiki yang kurang-kurang. Itu menurut saya, Prof. Baik, Prof ada apa lagi? Ya Prof? ini memang salah satu isu penting kan masalah distribusi, masalah insentif ini kan
akhirnya bicara soal komitmen dari Pemda. Harus pemerintah pusat. Nah itu dia. Pemerintah pusat, Nah, Pemda nanti masalah. ya itu dia tadi. Bagaimana nih pengaturannya? Karena tetap kan ya kita ini memang udah ada undang-undangnya otonomi kan. Artinya itu memang ada kekuasaan ada di situ. Nah ini model yang akan diterapkan bagaimana sehingga memang masalah ini bisa dihandle pusat. Karena kan boleh dibilang kan, ini kita bicara soal administrasi negara ya. Artinya tadi bicara soal perbedaan antara Banten, DKI, itu kan juga kita bicara soal kan penghasilan daerah kan masing-masing beda-beda. Tapi juga bicara soal komitmen. Nah, jadi kembali lagi kan yang punya RSUD, yang punya puskesmas itu kan daerah. Nah, sekarang bagaimana nih pusat bisa menghandle itu semua gitu loh. Saya nggak tahu kira-kira gambarannya seperti apa nih, Dokter Beni. Artinya bahwa ini bisa terpecahkan gitu sebenarnya. Pada saat nanti beliau jadi presiden ini bisa terpecahkan semua sehingga semua happy gitu. Daerah tidak merasa bahwa ini pekerjaannya diambil. Di satu sisi masyarakat memang bisa terlayani dengan baik karena tadi semua dihandle di pusat gitu. Kira-kira gimana Dok? Singkat saja Dok. Pemikiran saya gini, kan ada insentif. Insentif itu bisa dari pemerintah pusat. Gaji tetap dari pemerintah daerah, insentif dari pusat. Sebagai pemerintah pusat kepada dokter-dokter yang kita tempatkan di daerah. Termasuk tenaga perawat dan lain-lain, bukan hanya dokter dan dokter spesialis. Jadi menurut saya yang penting niatannya. Hukum itu bisa diatur, tidak melanggar hukum, kita panggil pakar-pakar hukum, kita ingin tujuan kita tercapai, kesejahteraan tenaga medis. Karena saya bacakan di poin ke-6. Ini bukan saya Pak, ini di TKN, ini ada bukan saya ngarang-ngarang bicara di sini. Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh TNI Polri dan pejabat negara. Ini, jadi saya katakan dari 8 program hasil terbaik cepat, 3 menyangkut kita. 1, 2, dan 6 mengenai naikkan gaji. Iya kan jelas ini tadi. Maka menurut saya ini nanti hal teknis yang Prof tanyakan. Saya kan juga bukan ahli, kita bisa tanya ke kementerian terkait bagaimana visi kita ini mensejahterakan. Kalau enggak teman-teman dokter spesialis dikirim ke daerah ya kalau dia mohon maaf tadi kalau bupatinya enggak bayar benar mereka marah mereka tinggal pulang. Nah harus ada pemerintah pusat ambil alih insentifnya tuh usul saya pemerintah pusat usulan saya ini. Jadi nanti begini menurut saya TKN 02 masih perlu banyak yang diisi. Itulah diberi amanah ya kita kumpul lagi. Iya, karena ini dunia kesehatan yang kita bicara. Itu maksud saya. Terima kasih Pak Dr. Beni, Prof. Ari. Tentu saya yakin banyak yang masih ingin dibahas, tapi waktu segmen ini sudah habis. Kita selesai di segmen yang kedua. Setelah ini kita akan bergabung kembali bersama di Titik Temu Salemba segmen yang ketiga. Baik, bertemu kembali dengan kami di Titik Temu Salemba, episode yang kedua. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen yang ketiga. Dan di segmen yang ketiga kali ini, kita sudah ditemani oleh panelis baru dari mahasiswa, Sydney Chandra. Selamat datang, Sydney. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Ya. Baik, ya silakan. Ini Sydney akan bertanya ke Dr. Beni. Silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya, Dok. Susu. Saya mau bahas tentang susu gratis yang banyak dibahas oleh Paslon 02. Susu secara ilmu gizi, mohon koreksinya juga ya Dok, sebenarnya sudah tidak se-esensial itu di ilmu gizi, karena Kemenkes juga sudah beralih dari 4 sehat 5 sempurna yang tadinya susu itu menyempurnakan, jadi isi piringku, yaitu yang penting gizinya itu seimbang. Bahkan kelebihan susu itu juga bisa meningkatkan risiko osteoporosis, patah tulang, dan anemia. Pertanyaan saya, dengan asumsi banyak yang sudah tergiur dengan janji makan siang gratis, susu gratis, dan sebagainya, seberapa bersedia Paslon 02 untuk mengubah suatu program ketika
itu secara ilmiah memang sudah terbukti tidak cost efektif, tidak efektif memajukan kesehatan juga, tapi secara publik sudah luas diterima dan diinginkan. Di sini saya bukan memperdebatkan tentang gizi susunya, tapi tentang bagaimana political will paslon 02 untuk mengubah kebijakan sesuai evidence yang ada. Kalau ternyata acceptability-nya ternyata tidak begitu baik gitu kan maksudnya. Iya, mungkin efektivitasnya, mungkin acceptability-nya tinggi tapi efektivitasnya rendah gitu. Jadi terima kasih untuk pertanyaan itu. Jadi kita itu kan niatan daripada Pak Prabowo sama Gibran itu atasi stunting dan gizi buruk di Indonesia. Maka tentu beliau kan membutuhkan kita-kita, maka saya katakan kita membutuhkan ahli gizi yang akan melibatkan ahli gizi dari semua baik di SD, SMP, SMA, ibu hamil, balita semua diperlukan ini semua. Yang penting niatan baik itu bagaimana memberikan makan. Karena gini loh ya. Kenapa beliau bisa seperti itu? Waktu beliau SMP kan beliau sekolahnya di Inggris. Beliau dapat makan siang gratis waktu dia itu oleh Perdana Menteri Inggris tahun 1906 mencanangkan di Inggris untuk makan siang gratis buat anak-anak di Inggris. Jadi beliau sudah mengalami makan siang gratis waktu beliau SMP ya di negara orang gitu. Jadi makanan daripada makan seperti hari ini. Kalau kalian kan bertanyanya sangat detail dan itu wajar karena kita dunia kedokteran. Wajar kan? Tapi kamu coba bayangkan kalau kita sekarang sumbang tiap hari kasih 1 minggu itu orang-orang makan telur, orang yang hampir nggak pernah tersentuh gizi cukup. Dibuktikan penelitian kamu kasih seminggu 3 kali telur aja dalam 1 tahun itu dampaknya udah luar biasa terhadap kesehatan anak-anak itu, anak-anak yang tumbuh kembang itu. Ini kita memberikan makan dengan kalau ada susu kan produksi susu pun kita di Indonesia masih belum bisa mencapai itu juga. Kita nggak usah khawatir di daerah yang banyak ikannya ya proteinnya mungkin ikan. Di daerah yang pegunungan kan nggak ada ikan laut, mungkin ikan air tawar. Telur, kombinasi dengan ayam, sayur semua, protein nabati hewani semua. Itulah kita membutuhkan ahli gizi. Yang akan menjawab pertanyaanmu ini. Kita membutuhkan ahli gizi. Untuk bagaimana target mengatasi stunting dengan uang yang ratusan triliun itu tepat sasaran. Tugas kita, beliau kan punya political will. Tugas kita, maka saya bilang, kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran dikasih amanah, tugas kita bersama memberi masukan sama beliau, Pak harus gini, kan bukan bidang dia. Tugas kita. Maka saya tadi kesini saya bilang dengan Pak Prof Ari tadi, Prof, kalau menang saya perlu dibantu. Kita bukan ngarang-ngarang sendiri, ini disiplin ilmu. Saya ahli paru, bicara paru sampai detail saya bisa. Tapi kalau bicara gizi ya saya panggil ahli gizi dong. Untuk anak 1 tahun, 2 tahun berbadan sekian, bagaimana kita membuat dalam jumlah massal loh ya, untuk menolong ini. Yang jelas yang dari tadinya kurang protein dapat jadi cukup, pasti terjadi perubahan besar di bangsa ini. Nanti kan terjadi perbaikan, nggak mungkin satu program itu langsung sukses. Dia butuh waktu, oh ini lebih efektif begini, oh lebih baik. Itu pertanyaanmu tuh bagus, bahwa selalu terjadi perbaikan, itu nggak ada persoalan. Sama sekali nggak ada persoalan. Oke. Dijadikan bagian dari proses evaluasi. Ya. Niatannya udah bagus, harus dikawal dan dibantu, jangan dikawal doang, dibantu. Gitu. Untuk menunjang hal itu, mengingat Undang-Undang Kesehatan itu kan tidak ada mandatory spending lagi gitu ya. Bagaimana mungkin apakah ada angka gitu yang ditargetkan oleh paslon 02 untuk anggaran kesehatan? Mungkin apakah akan dijaga di 5%, 10% atau di berapa? Mengingat di Undang-Undang Kesehatan tidak mengatur hal itu. Kalau saya lihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran udah jelas jauh di atas 5%. Sudah pasti jauh, kan lihat aja atasi stunting udah berapa ratus triliun. Lebih banyak daripada anggaran Kementerian Kesehatan atasi stunting. Baru atasi stunting loh. Belum program unggulan tadi. Berantas TB itu anggaran tersendiri. Berantas TB, bagaimana cek kesehatan gratis, berarti sarana prasarana. Kita sekarang kan enak ya. Sekarang kalau dulu kita foto ronsen kan filmnya dicetak. Sekarang kan enak. Cost-nya jadi turun karena digital semua dan hampir orang aja punya handphone tinggal dikirim aja ke HP-nya. Ini saya sedang merancang, saya bekerja sama dengan teman-teman berbagai bidang sekarang ya, bagaimana melalui artificial intelligence baca foto torak. Jadi nanti kalau yang foto torak kan kita bikin massal nih dalam jumlah jutaan orang, ya.
mana yang ada kelainan langsung dibaca radio loh. Yang kalau yang normal nggak usah lah. Nah, bagaimana artificial intelligence itu membaca foto torak itu dengan teliti gitu. Jadi ya mungkin ada kekurangannya, tapi kalau bisa di atas 98% kan oke. Mungkin nggak bisa 100%. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi kita ini harus kerja bersama karena ini tugas kita membangun kesehatan. Bukan saya aja, kamu, kita. Kita ini satu kesatuan. Cuman tergantung siapa yang mimpin. Kalau Pak Prabowo Gibran mimpin, saya sudah tahu arahnya kemana, saya bisa jelaskan sama beliau dengan detail. Bapak kalian, gitu loh. Kira-kira begitu. Sudah pasti lebih dari 5%. Gitu. Saya nggak tahu angkanya persis ya, tapi secara logika saya di atas 5%. Karena bayangkan aja dengan program yang begitu mengutamakan dari 8 program yang, ingat ya 8 program hasil terbaik cepat itu, komandannya presiden loh, bukan menteri. Tanggung jawab presiden langsung. Maka akan ada beberapa badan dibentuk untuk mengatasi itu semua. Gitu. Masih ada lagi yang mau ditanya? Saya mahasiswa dan kebetulan kalau dari visi misinya kebanyakan untuk kesejahteraan nakes itu ke arah gaji ASN yang ditingkatkan. Kira-kira bagaimana untuk mahasiswa khususnya mungkin PPDS gitu ya? Apakah akan menjaga koeksistensi hospital base dan university base seperti yang saat ini dikerjakan? Sekarang kita lihat aja. Beliau jadi Menteri Pertahanan, Unhan langsung buka S1 kedokteran, fisika, kimia, yang kan sudah begitu banyak Menteri Pertahanan. Beliau sangat concern terhadap SDM berkualitas. Maka dibikin fakultas eksak semua. Semua eksak yang program S1 di Unhan tuh eksak karena apa? Tanpa keunggulan SDM kita nggak bisa bersaing dengan bangsa lain. Jadi kalau komitmen Pak Prabowo Presiden, ya lebih sekedar menteri pasti di atas itu. Ya lihat aja sendiri nanti. Usulan kalian pasti. Saya punya keinginan ya. Dan saya akan memberi masukan kepada beliau. Bahwa PPDS itu harus disupport. Sehingga mereka punya ikatan dinas dengan kita, ditempatkan di rumah sakit pemerintah. Tapi saya juga mengharapkan ada insentif untuk mereka yang dokter spesialis yang sudah dibiayai sekolahnya. Tapi juga dihargai untuk mereka punya income. Kalau enggak nanti akan timbul masalah baru. Jadi PPDS nanti akan digaji. Saya sangat mengharapkan, saya akan mendorong untuk PPDS itu sebagai pekerja mendapatkan uang sehingga mereka juga punya komitmen ditempatkan di kabupaten kota mau. Tapi juga janganlah terlalu murah, nggak dihargain. Saya juga nggak mau, saya kan itu dunia kita. Kita punya pengorbanan sekolah dokter itu lama loh. Sekolah dokter sampai kita jadi spesialis itu kan pengorbanannya lama. Profesi lain umur 4 tahun selesai kerja bisa. Kita masih panjang. Kan saya alami dokter, saya udah dokter 34 tahun. Jadi saya ngerti dunia. Pulang dari sini pun saya masih periksa pasien. Gitu. Dijamin oleh paslon nomor 02. Harus. Bukan maksudnya gini, kepedulian itu harus kita sampaikan. Dan kita bersama-sama menjelaskan. Dan ini semua menyangkut dengan anggaran. Ya, maka negara Pak Prabowo di poin ke-8. Ini penting sekali ya. Karena kita akan dunia ilmiah juga harus mengerti. Dari mana uangnya sih, mau biayai dokter, mau biayain membangun rumah sakit, berantas TB, stunting yang paling sama berbagai gizi buruk di masyarakat sampai dengan usia 17 tahun, 18 tahun itu kan sangat besar sekali biayanya. Saya rasa totalnya itu sekitar 500 triliun. Itu amat sangat besar untuk anggaran sebuah negara. Nah, maka program daripada hilirisasi kita menjadi negara industri itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau aku tambah sedikit ya, pada waktu pemerintah Duta Besar Jepang tanya ke Pak Prabowo, kenapa kok Indonesia mulai ini ya, kayaknya mulai, Pak Prabowo bilang, aku pengen rakyatku seperti rakyatmu. Saya nggak bisa terima, di Indonesia orang 60 tahun, orang tua narik becak, umur 70 tahun narik becak kasih makan istri anaknya. Ini pelanggaran HAM. Kita harus jadi negara industri, sehingga Pak Prabowo ingin rakyat Indonesia jangan gajinya UMR, harus di atas UMR. Itu keinginan Pak Prabowo, komitmen beliau. Caranya bagaimana? Kita harus menjadi suatu negara karena negara industri. Maka mempercayakan SDM, stunting ini segala macam ini satu kesatuan panjang. Nggak bisa dipotong-potong singkat gitu, nggak bisa. Dan Pak Prabowo 5 tahun belum bisa selesaikan semua itu. Membutuhkan keberlanjutan sampai 2045. Kita perlu 20 tahun untuk cita-cita ini semua. Kita bisa negara nomor 5, nomor 6. Punya kekuatan di dunia, nanti kita jadi negara G6 di dunia, G5. Kamu satu saat kamu bangga Inggris, Jerman di bawah kita.
jangan kaget, saya punya hitungannya semua. Asal negaranya dipimpin oleh pemimpin yang, kalau aku yakin kalau Pak Prabowo ya pasti the best. Kalau saya ya, karena saya kenal beliau, saya tahu komitmennya. Oke, baik. Ya, menarik ya. Jadi ini bicara tentang kesehatan, tapi sebenarnya ada sisi-sisi di luar kesehatan yang harus support ke topik itu. Oke, baik, menarik sekali. Tapi sayang sekali kita harus sudahi segmen ketiga ini. Nanti kita akan kembali lagi di segmen yang keempat dengan panelis yang berbeda lagi. Baik, kembali bersama kami di Titik Temu Salemba episode yang kedua, dan kali ini kita sudah masuk ke segmen yang keempat. Dan kali ini kita sudah kedatangan panelis baru lagi setelah tadi sudah bersama dengan Prof. Ari, kemudian dengan mahasiswa Sydney, dan sekarang kita bertemu dengan panelis dari Ketua Iluni FKUI, Dr. Wawan. Selamat siang, Dr. Wawan. Selamat siang, Mas Fuad. Nah, silakan Mas Wawan, di sini sudah ada Dr. Beni yang sudah siap menjawab pertanyaan dari Dr. Wawan ya. Silakan. Enak kita bertanya sama Dr. Beni ini Ya. karena beliau dekat sekali kan sama Pak Prabowo-nya gitu. Jadi pasti sudah tahu gimana ininya. Enak kita. Ya, jadi pertama ini kan tahun lalu kita sudah mengesahkan ya di Indonesia, DPR bersama dengan Presiden sudah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Omnibus Law ya, yang merangkum lebih kurang 11 undang-undang yang ada ya, Dr. Fuad ya, menjadi satu undang-undang yang cukup powerful lah gitu. Nah, namun demikian kita tahu juga dalam perjalanannya itu kan juga banyak hal-hal kontroversi yang menurut berbagai pihak, terutama di kalangan medis yang memerlukan kajian maupun revisi. Nah, tentu Pak Prabowo sebagai tagline-nya keberlanjutan itu tentu satu garis dengan Pak Jokowi ya dalam melanjutkan program-program beliau, dan ini kan sudah disahkan dan ditandatangani oleh Bapak Presiden juga artinya. Jadi menurut Dr. Beni nih, kira-kira undang-undang ini akan terus dilanjutkan atau akan dilakukan revisi, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang menurut kajian di tim Paslon 02 yang barangkali memerlukan sebuah perbaikan atau mungkin turunan dari peraturannya akan dilakukan semacam pendalaman atau seperti apa? Terima kasih. Jadi pada waktu itu gonjang-ganjing hebat kan saya otomatis sering dihubungin. Saya juga pingin tahu juga ada apa sih ini. Kemudian saya tanya ke teman-teman saya yang di DPR. Pak, ini gini, ini teman-teman resah gini-gini. Saya jelasin ya apa yang terjadi. Terus teman-teman di DPR bilang, Dr. Beni, kamu kan dokter. Kenapa? Yang ngisi PP-nya kan kalian. Kami memberikan secara besar hal-hal teknisnya urusan kamu dong. Masa saya ngurusin hal teknis? Jadi memang kadang-kadang ini kan sudah kadang-kadang kalau kita tuh nggak deket semuanya tuh jadi yang satu berpikir ke sana ke sini negatif gitu loh. Jadi sementara kalau kita bisa duduk bersama, kita ngomongnya saling enak. Yang ini tolong dong, ini yang ini harus gini dong. Ini gini gimana ini? Kita bisa selesaikan gitu. Karena saya kan sama teman-teman ID, saya kan juga sampai hari ini anggota ID, Pak. Bahkan saya menjelaskan di mana-mana, saya anggota ID berpuluh-puluh tahun, ya sekarang udah anggota ID udah 34 tahun. Saya nggak punya masalah sebagai organisasi ya. Saya rasa mengayomi kita semua. Jadi dengan ketua ID yang sekarang, yang akan datang, yang dahulu semua sahabat-sahabat, kita sering berdiskusi banyak dengan perawat, dengan organisasi bidan. Begitu banyak hal yang terjadi, masalah yang terjadi teknis. Karena itu teknis ya kita selesaikan teknis menurut saya. Hal-hal teknis itu. Tapi niatan jihadis itu menurut saya nggak ada. Artinya nanti dari kalau paslon 02 ini misalnya terpilih ya menjadi presiden, artinya semua stakeholder akan diajak. Harus. Saya yang
ingin memfasilitasi, kasarnya ya, sebelum beliau dilantik, saya mau bawa kita semua dengan beliau. Kalian bisa ngomong undang-undangnya langsung, Pak, ini masalahnya ini, Pak, ini, Pak. Setiap undang-undang pasti ada masalahnya. Nggak mungkin nggak ada, ya kan? Dan itu undang-undang kan bisa direvisi atau diperbaiki atau dibikin jadi sama-sama happy. Menurut saya dulu ada 1-2 hal yang kebablasan, lalu dari timbul undang-undang ini ada tujuan yang besar yang lebih luas. Nah kadang-kadang mohon maaf, undang-undang itu harus yang membuat usul saya. Yang kalau bisa hal teknis bidang medis, yang buat teknik bidang medis itu dokter, jangan bukan dokter. Menyangkut kita ya. Karena kan kita ngerti, kita punya profesi. Nah itu kita perlu memberi masukan ke mereka. Saya waktu itu sempat tanya teman dewan yang dari kami ya. Mereka sampaikan, Dokter Benny, hal teknis PP pelaksanaannya ya tugasmu, masa saya nggak ngerti bidang saya. Cuman secara garis besarnya kita maunya kayak gini. Hal turunannya yang tadi Pak katakan, kata turunannya ya urusan kita memberi masukan. Nah saya bertanya dong ke teman-teman yang khususnya di dokter ya. Waktu kami barusan, saya kan dengan mereka tanggal 9 Januari, saya diundang mewakili TKN 02 di kantor ID dengan 15 asosiasi kesehatan dan organisasi profesi. Saya catat kok semuanya. Begitu banyak masalah yang timbul akibat ini. Ada yang STR belum keluar lah, macam-macam banyak sekali. Nah tugas kita selesaikan, itu kan harus diselesaikan. Jangan gara-gara undang-undang menghambat orang punya kehidupan. Nah itu kan bisa diselesaikan, karena itu saya lihat banyak hal-hal teknis dan Presiden masih punya hak buat perpres. Tapi Dokter Benny juga kan menyebut soal ID ya, dan betul Benny juga anggota ID sudah puluhan tahun lah. Nah ini di undang-undang ini kan juga sudah tidak mengatakan lagi wadah tunggal untuk organisasi profesi kan. Kira-kira gimana nih Dokter Benny mengenai wadah tunggal organisasi profesi ID itu tidak lagi sebagai wadah tunggal, pendapatnya bagaimana? Jadi saya juga ingin tahu pendalamannya ke arah mana itu. Saya pun juga ingin tahu. Kalau saya pribadi kan, kalau tanya saya pribadi, saya suka organisasi kesehatan tuh seperti yang kita alami berpuluh-puluh tahun. Karena bagi saya begini ya, ini kita mungkin mereka tidak sedalam kita menurut saya. Misalnya, saya sampai hari ini melihat guru-guru besar saya dalam menangani kalau ada suatu kasus, ya itu kan kita ada komite mediknya, ada sampai ke komite etiknya, semua itu kan berjalan di seluruh kabupaten kota ini. Kita dokter kan orang-orang terhormat. Saya belum pernah lihat ada kebijakan yang ngawur, gitu loh Pak. Jadi saya juga terheran-heran, kita bisa berdiskusi dengan mereka ini arahnya kemana. Karena bagi saya wadah organisasi itu tinggal itu hal-hal apa yang memberatkan mereka dengan organisasi tunggal. Saya juga mau tanya, bukan Bapak aja. Saya juga kan kita kan dokter, kan kita kan nggak menguasai semua hal hukum tuh. Apalagi bahasa hukum kita dokter kan kurang ini ya, apalagi kita klinisi. Kita ingin menanyakan kalau hal-hal teknis. Pada prinsipnya kalau saya itu dunia kedokteran itu sampai hari ini dengan berpuluh-puluh tahun ID dengan bidan dan perawat semua itu saya rasa cukup mengayomi anggotanya. Bukan memecah tapi memperbaiki ya? Iya kalau aku jelas memperbaiki bahwa ada oknum 1-2 yang itu kan kita dimanapun selalu ada terjadi. Jadi ada oknum yang masalah sementara rumah besar kita Jangan dibakar. Kalau aku rumah besar kita, saya merasa enjoy aja. Begitu jadi itulah kita perlu menjelaskan dengan siapapun yang memimpin negara ini, ya kita menjelaskan kenapa kita ingin. Karena bagi saya profesi kedokteran itu masih mulia sampai hari ini. Saya melihat kalau ada kasus itu mulai alur sampai ke pengadilan sampai kemana. Saya lihat profesi dokter masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai. Dan nggak ada, saya nyatakan begini, nggak ada kita dokter mau lakukan tindakan untuk mencederai pasien, nggak ada. Niat ya. Masa ada kita dokter kayak gitu, dia nggak mau jadi dokter dong, gitu loh. Hanya makanya itu standar kompetensi, standar ini semua harus kita jaga. Dan itu sampai menurut saya pendidikan spesialis yang saya alami sangat menjaga itu sampai hari ini.
Masih ada waktu Mas Fuad? Silakan jika ada pertanyaan lagi. Saya tahu dan dari pernyataan-pernyataan beliau selama puluhan tahun, beliau itu kan Pak Prabowo ya itu sangat nasionalis lah. Itu beliau dari sisi itu kita percayalah. Nah, bagaimana 02 melihat dengan sekarang ini kan banyak korporasi besar yang sebelumnya bahkan tidak bergerak di dunia medis, sekarang membangun rumah sakit besar demikian masif di banyak kota dan mungkin dalam banyak hal juga bukan merangkul ya kearifan lokalnya tapi justru membangun baru begitu semua sistem yang ada. Itu kira-kira seperti apa pendapatnya? Saya melihat begini, kita Indonesia itu makin maju, maka tuntutan kesehatan itu makin tinggi. Salah satu masalah kita saya lihat itu kita punya orang khususnya yang menengah ke atas, anggaplah 10% lah yang punya uang itu. Saya masih ingat ya, saya kalau ke Singapura itu di rumah sakit itu bisa saya temukan bahasa Jawa dalam satu lantai, 8 lantai di Singapura, saya di Glen Eagles, di Siloam itu kita dengar semua orang di di Glen Eagles, di yang di belakang di Orchard itu, Elizabeth, saya temukan orang Indonesia sebanyak itu Pak. Saya sampai kaget, waktu itu kebetulan orang tua saya sakit dari Amerika, landing di Singapura, saya harus terbang ke sana, saya kaget, karena prostata tiba-tiba nggak bisa kencing lagi jadi emergency ya. Saya kaget. Wow, sekian lantai semua berbahasa Indonesia semua. Kita punya orang yang berobat di Penang dalam jumlah yang amat sangat besar. Kalau kita bahas ada banyak hal ya. Misalnya, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka merasa bahwa kita punya pelayanan nggak sebagus mereka. Jadi kita memerlukan juga suatu sistem rumah sakit yang profesional. Dan rumah sakit pemerintah hari ini mulai bagus-bagus loh. Jadi sebetulnya rumah sakit pemerintah juga oke. Coba kita lihat peralatan rumah sakit pemerintah juga bagus. RSCM pasti bagus banget. Jangan RSCM lah, ambil yang di kabupaten juga udah mulai bagus. Jadi saya senang bahwa swasta bisa berkembang. Swasta, pemerintah juga bisa maju. Dan bahkan saya ingin agar swasta ini bisa berkembang juga sehingga rumah sakit pemerintah dan swasta ini bisa menjangkau segala macam level manusia. Menurut saya. Semua setuju bahwa kita harus selalu menjaga bahwa jangan sampai ada kartel yang menguasai bisnis di rumah sakit di Indonesia dikuasai dalam satu kelompok. Itu kita juga nggak boleh seperti itu. Kalau masuknya dokter asing dan Ya. tadi rumah sakit asing misalnya di kawasan tertentu atau bahkan mungkin bisa saja dibuka cukup terbuka, kira-kira seperti apa Dr. Benny? Yang saya perhatikan itu kita harus lihat kasus per kasus. Pada waktu di Bali dibangun itu niatan, makanya ini kan niatan. Maka niatan presiden dan menteri terkait dan program yang terkait seperti yang di Bali Beach ya, itu harus didukung oleh kita. Dalam arti memberikan masukan dan pengertian. Jadi itu kan ceritanya gini loh, ingin membuat suatu rumah sakit unggulan sehingga orang Indonesia nggak harus pergi ke Amerika. Tujuannya itu. Jadi transfer teknologi. Nah kita harus mengawal, mereka sekian tahun harus out dari Indonesia, harus isi orang Indonesia. Itu. Jadi misalnya kita berapa? Kita sanggup 10 tahun, sanggup 15 tahun bahwa tidak usah ada lagi orang asing. Tenaga kita, SDM kita sudah sanggup melaksanakan teknologi itu yang dibawa dari asing ke kita. Itu tujuan itu. Itu nggak mungkin bisa seenaknya bikin di Semarang, Surabaya, nggak akan Pak. Boleh perhatikan. Nggak, itu spesifik. Kalau itu kita nggak usah khawatir, karena itu kan spesifik. Dan itu terjadi transfer teknologi. Nah kita kalau kita mau lihat cara berpikirnya, kita lihat negara lain. Kalau kita lihat Taiwan, Cina ini mereka bisa maju karena mereka belajar daripada negara-negara barat untuk segala produksinya, terus mereka bikin efisiensi karena tenaga pekerjaan lebih murah sehingga mereka cost-nya lebih rendah. Indonesia juga harus sama. Saya kemarin dengan wawancara seperti ini dengan teman-teman dari Alkes. Mereka gimana dok? Saya bilang kamu udah bisa yang mana? Apa produksimu yang kamu bisa? Misalnya masker, segala macam hal-hal kecil yang kita bisa produksi, ya kita putuskan rumah sakit pemerintah tidak boleh produk asing. Harus memproduksi dalam negeri.
Tapi kita yakin dia punya kualitas, ISO-nya udah memenuhi syarat gitu loh. Jadi kita sama-sama fair. Mana tahun ini ada 200 item harus produksi dalam negeri. Tahun depan naik 225, 250. Kita bersama-sama, jadi membangun bangsa ini, kita harus bersama-sama kompak lah. Nggak bisa, udahlah. Dan ini membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Nggak bisa Pak Prabowo 5 tahun selesai semua ini, nggak mungkin. Kita harus realistis. Pak Prabowo satu etape, nanti ada etape berikutnya. Tapi kalau bisa, kenapa penting berkelanjutan? Kenapa Pak Prabowo memutuskan melanjutkan program Pak Jokowi? Saya harus jelaskan di sini. Khususnya tentang bagaimana merubah negara kita bonus demografi kita tahu. Lalu bagaimana merubah kita menjadi negara middle income ini naik jadi negara maju. Diprediksi tahun 2045 kita punya penghasilan sudah 30.000. Kalau sekarang kan masih 4.700, diperkirakan 2025 5.500, naik 7.000 sekarang, diperkirakan 2045 kita 30.000. Nah, berarti kita kalau sudah segini. Kalau 30.000 berarti ASN-nya gajinya naik semua. Berarti paling nggak 2.500 lah. 3.000 6 kali lipat dari hari ini. Iya kan? 6 kali lipat dari hari ini kan? Kira-kira begitu kan hitungan secara logika. Jadi kenapa Pak Prabowo harus membuat keberlanjutan? Karena beliau melihat sendiri apa yang dikerjakan, ikut rapat kabinet, tahu setiap kelemahan dan kekurangan kita. Ternyata salah satu program dari Pak Jokowi, dan mohon maaf ya, saya bisa kasih buku Pak Prabowo, ini masih 2009. Buku-buku Pak Prabowo itu mengarahkan Indonesia menjadi negara industri itu yang dilakukan Pak Jokowi ini sama dengan apa yang dicita-citakan Pak Prabowo. Saya bisa kasih bukunya, jadi buku ini dibuat sekian tahun lalu loh, bukan baru dibuat hari ini. Saya bisa kasih ke kalian data-data semua empirisnya. Data-data ilmiahnya, kan kita bicara di forum yang ilmiah, saya pakai data. Jadi ini bukan baru ngomong karena mau pemilu terus ngomong. No. Saya bisa kasih bukunya, datanya, target-target Pak Prabowo waktu tahun 2009, 2014, itu seperti apa terhadap ekonomi Indonesia. Kenapa kita targetkan akan begini. Karena kita tahu kita punya negara ini punya keuntungan bahwa kita punya SDA yang luar biasa. Dan SDM kita, kebetulan kita boleh lihat, kebetulan saya punya kakak-kakak, hampir semua kan saya anak nomor 6, kakak saya semua kan sekolahnya di Eropa sama di Amerika. Semua kakak saya tamat sekolah dengan cum laude atau summa cum laude. Artinya kita orang Indonesia ini kan pintar-pintar. Coba lihat kiriman orang Indonesia yang ke luar negeri, yang dibayar negara ini. Rata-rata kan kita the best semua. Indonesia ini punya SDM bagus banget. Nah sekarang kita tolong yang lemah itu. Supaya kita menjadi satu kekuatan besar mulai dengan atasi stunting, nyiapin gizinya, sampai tadi bagaimana keberpihakan Pak Prabowo. Saya kira beliau kan tahu sendiri bagaimana Pak Prabowo sebagai seorang Menteri Pertahanan langsung memberikan Fakultas Kedokteran S1 eksak di Universitas Pertahanan. Langsung dengan kimia, fisika, kedokteran semua itu. Karena apa? Untuk menyiapkan SDM kita, siap menyiapkan SDM. Ini bukan teori. Kalau bicara rumah sakit, boleh cek membangun berapa rumah sakit. Sekarang ada 26 rumah sakit baru. Dengan sarana prasarana lengkap, dan tinggal SDM-nya kita tingkatkan. Jadi kalau bicara beliau baru Menteri Pertahanan sudah bisa buat itu, apalagi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu keyakinan saya. Maka saya dengan beliau dalam belasan tahun bersama, saya susah jelasin ya. Saya tahu benar apa komitmen beliau terhadap kesehatan. Karena beliau tahu salah satu bangkitnya semua negara adalah selain daripada ekonomi, ada rakyatnya harus sehat. Itu udah nggak bisa lah. Lo nggak kalau IQ di bawah 90 mau bersaing dengan bangsa asing nggak bisa. Kira-kira itu loh. Kira-kira. Ya, baik. Terima kasih. Ini diskusi menarik di segmen terakhir ya. Pasti akan ada diskusi-diskusi lainnya. Tapi jangan lupa nanti kalau udah jadi Dr. Awan diajak untuk dimintai pendapatnya kembali. Bukan saja itu. Ini saya closing statement-nya ya. Prinsipnya dunia kesehatan maju bersama. Setelah Pilpres nggak ada 01, 02, 03 itu nggak ada. Semua yang baik dari 01, 03, 02 jadi satu. Membangun Indonesia, kesehatan Indonesia. Itu prinsipnya saya. Saya sampaikan kepada teman-teman 01, 03, setiap kali kamu berdebat bersama, saya bilang ingat loh. Kita ini membangun Indonesia, cuman nanti siapa leadernya. Kalau yang menang 02, leadernya 02. Leadernya 01, ingat. Kalian berantas TB butuh ahli paru. Saya butuh kalian ahli gizi. Saya bilang sama Prof, Anda kan ahli gizi.
Pak, Prof jangan tinggalin kita. Prof kan ahli gizi, the best. Ayo bantu. Kan mau ngatasin perbaikan gizi bukan cuma stunting, gizi buruk semua bangsa ini. Jadi kita ini satu kesatuan. Teman dari 03 saya sampaikan sama juga. Selesai Pilpres, kita menjadi satu kekuatan bersama. Itu prinsip Pak Prabowo loh. Itu banyak masalah kesehatan yang harus kita sama-sama selesaikan. Jadi kalau you tanya merangkul, jangankan merangkul, diajak bareng mikir gitu. Kok merangkul lagi? Lebih dari itu dong. Ya, baik. Terima kasih, menarik sekali. Sudah 4 segmen kita berbincang dengan Dr. Beni, ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan insight baru apa yang akan diupayakan, diusahakan, jadi visi dan niat baik dari pasangan calon Prabowo Gibran. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Titik Temu Salemba episode yang kedua, dan nanti kita akan bertemu lagi di episode yang ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.